Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study Online dari CK7. Dan saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bisa sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu. Yes, Lord. Kami bawa hati kami, Tuhan, untuk datang sujud menyembah-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu
Haleluya.
Kalau kami boleh melihat Tuhan kehidupan kami, kalau kami boleh merenungkan bagaimana Allah kami sampai hari ini berperkara atas hidup kami. Biar ini semua ya Tuhan, kami nyatakan ya Tuhan, melalui ucapan syukur kami, melalui sikap kami Tuhan, melalui setiap hal yang kami lakukan di dalam Engkau ya Allahku. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa membimbing kami, memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami lebih lagi ya Tuhan, untuk bisa mengatur hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, mengikuti setiap jalan-jalan-Mu ya Bapa. Dan biar ya Tuhan, setiap orang melihat kedahsyatan Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan setiap firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya diberikan telinga seorang murid, tetapi juga hati seorang hamba. Dan biar ya Tuhan, Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami sebagai orang yang benar hidup di dalam-Mu, sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Mazmur pasal yang kelima, yaitu tentang doa pada pagi hari. Ini menarik sekali saudara-saudara, karena inilah yang sering kali kita lakukan ketika kita membuka mata. Seringkali waktu kita bisa melihat matahari terbit, waktu kita merasakan bahwa tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Tak henti-hentinya pikiran perkataan kita ingin meninggikan nama Tuhan. Kita ingin menyerahkan seluruh kegiatan kita sepanjang hari itu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang menjadi isi doa pada pagi hari yang dinaikkan oleh pemazmur. Kalau kita lihat saudara-saudara, dari Mazmur 4, 5, dan 6, ini merupakan mazmur yang berisi tentang doa permohonan. Jadi yang di pasal yang keempat ada doa pada malam hari. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah doa pada pagi hari. Dan kemudian yang di pasal 6 nanti akan dibahas tentang doa dalam pergumulan. 3 pasal berturut-turut Mazmur menceritakan, Mazmur membahas tentang sebuah permohonan doa. Nah, pada kitab Mazmur ini seringkali kita dapati adanya doa-doa permohonan yang dinaikkan, bahkan menjadi bagian terbanyak dalam kitab Mazmur. Ada doa secara pribadi, doa perorangan, namun ada juga doa yang dilakukan oleh sebuah perkumpulan, di mana orang banyak sama-sama berdoa, menaikkan doa-doa permohonan. Nah, apa yang melatar belakangi kitab-kitab Mazmur ini, terutama yang ada di dalam pasal yang kelima ini adalah bagaimana pemazmur sedang berada di dalam pergumulan dan penderitaan. Kemudian dia hendak menyampaikannya kepada Allah. Nah, tadi saya sempat singgung saudara-saudara, ketika kita pagi hari, ketika kita melihat matahari terbit, ketika kita merasakan tubuh kita sehat, kita sepertinya ingin menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Nah, tapi di pasal yang kelima ini kita lihat pemazmur sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Ada penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Sehingga pemazmur ingin berseru, pemazmur ingin menaikkan doa permohonan kepada Allah supaya dia dibebaskan dalam penderitaannya. Ketika kita bangun, ketika kita merasakan penderitaan yang sangat berat, beban pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita, siapa yang kita cari? Apa yang kita lakukan? Nah, dalam Mazmur ini juga ada banyak digunakan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan ini biasanya digunakan untuk membuat suatu perkataan, pernyataan itu menjadi lebih detail saudara-saudara. Jadi digunakan bahasa-bahasa kiasan. Makanya kita harus dengan fokus membaca maksud dari kata-kata kiasan ini apa. Karena
nanti kita akan dapati di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ini ada beberapa kata. Misalnya disebutkan orang fasik, orang jahat, bahkan sampai menyebut nama binatang. Dan biasanya ini dapat diartikan sesuai dengan isi dari penyampaian Mazmur tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang ke-5 ini merupakan pasal yang cukup pendek, saudara-saudara. Tapi nanti kita di sini akan berusaha memilah-milah apa sih sebenarnya yang menjadi inti cerita dari Mazmur doa pada pagi hari ini. Kita baca di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Di ayat yang ketiga ini dikatakan penekanan kepadamulah aku berdoa. Nah, dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, pemazmur sedang berseru. Dia membuka percakapan melalui doa, melalui permohonan yang hendak dipanjatkan. Ketika ini dia sedang seolah-olah ingin mendesak Tuhan, berharap Tuhan mengindahkan atau mempedulikan, mendengar setiap doa-doa permohonan yang mereka sampaikan. Sedang berada di dalam situasi yang gak enak, situasi yang menderita, sehingga pemazmur perlu pertolongan Tuhan. Tapi perhatikan saudara-saudara, bagaimana di tengah penderitaannya, pemazmur tetap meninggikan nama Tuhan. Dia tetap memanggil, menyebut ya Rajaku dan Allahku. Dia meninggikan nama Tuhan. Nah, ini sebuah sikap penyembahan. Ketika kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, ada sebuah sikap yang harus kita tampilkan di dalam penyembahan. Kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita dengan kalimat-kalimat yang menyembah, kalimat-kalimat yang mengagungkan nama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana pemazmur meninggikan nama Tuhan sebelum dia masuk, sebelum dia menyampaikan segala sesuatu yang menjadi keluh kesahnya. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari saudara-saudara dari kitab Mazmur ketika kita menyembah Tuhan. Kata-kata indah apa yang bisa kita naikkan selain terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saudara-saudara bisa ambil dari penggalan-penggalan kalimat yang ada di dalam Mazmur ini. Jadi kitab Mazmur ini biasanya dilakukan saudara-saudara. Ada nadanya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika kita mau masuk di dalam sebuah penyembahan, kita sapa Tuhan. Kita naikkan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan melalui bibir mulut kita, disertai dengan hati yang benar kepada Tuhan. Kita lanjutkan di dalam ayat yang keempat. Pemazmur berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dikatakan di waktu pagi. Waktu pagi ini merupakan waktu krusial ketika kita bangun dan merasakan segala yang baik atau segala yang buruk. Ketika kita berada di dalam situasi yang baik, kita perlu Tuhan. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak baik, kita pun juga perlu Tuhan. Dikatakan ketika pagi hari, kita mengatur persembahan bagi Tuhan. Persembahan itu memberikan segala yang terbaik. Melalui apa saudara-saudara? Tadi saya sudah sempat sampaikan, bukan cuma dari perkataan. Tapi ketika mulut kita menaikkan mazmur pujian penyembahan buat Tuhan, pikiran pun connect bahwa kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Hati kita dalam posisi menyembah, semuanya harus sinkron. Di situ dikatakan kita menyiapkan persembahan, mengatur persembahan bagi Tuhan. Ini menyatakan sebuah niat dari pemazmur untuk menyapa Tuhan sebagai hal pertama
yang dia lakukan sebelum dia membuka hari yang baru. Dan keyakinannya adalah Tuhan bisa mendengar setiap permohonan doa-doa yang dia naikkan. Pemazmur gak datang dengan tangan kosong. Saudara-saudara perhatikan, ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menipu orang lain seolah-olah kita kusuk, saudara-saudara. Kita bisa menaikkan pujian penyembahan dengan suara yang indah kalau kita mempunyai suara yang indah. Tapi saya katakan tidak dengan tangan yang kosong. Maksudnya apa? Ketika kita masuk di dalam pujian penyembahan, yang namanya pikiran, yang namanya perkataan, dan hati semuanya harus sinkron, saudara-saudara. Kita harus fokus membawa seluruh yang ada di dalam kehidupan kita, dari mulai pikiran kita, perkataan sampai hati kita, sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan, sebagai sebuah ucapan syukur yang berasal dari hati, sehingga kita tidak datang dengan tangan yang kosong. Bagaimana kita bisa menangis? Menangis bukan diartikan sebagai sebuah penderitaan, tetapi kita pada pagi hari kita ngelihat kebaikan Tuhan. Kita masih berada di dalam kondisi yang baik, di dalam keluarga, di dalam kehidupan yang nyaman. Bagaimana kita merasakan itu semua dengan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Di situ kita membawa hidup kita dengan penyembahan, tidak dengan tangan yang kosong, tetapi membawa yang terbaik dari hidup kita. Kita benar-benar memberikan pikiran kita bahwa ya, aku mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Mulut kita, walaupun suara kita pas-pasan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hati kita, bagaimana ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa sukacita, semuanya kita fokuskan kepada Tuhan. Dan setelah itu dikatakan, aku menunggu respon Tuhan. Dalam artian apa? Ketika kita menaikkan doa-doa kita pada saat pagi hari, ambil waktu momen sesaat. Ambil posisi ketika kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Tunggu sesaat. Jangan kita yang ngomong terus, tapi rasakan bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Dan rasakan ada jawaban-jawaban dari Tuhan. Jawaban itu bukan hanya sesuatu yang audible yang bisa kita dengar, tetapi ada sesuatu yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjawab melalui apapun, saudara-saudara. Entah itu ada damai sejahtera, atau mungkin ada pujian yang Tuhan kirimkan dalam hati kita, atau mungkin teguran-teguran ketika kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan mengingatkan hal-hal yang harus kita ubah. Di sini dikatakan menunggu-nunggu. Kita menunggu responnya Tuhan. Ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, ketika kita sudah merasakan hadiratnya, kita menunggu untuk kita bisa mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan. Di ayat yang kelima kita baca, saudara-saudara. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah, di sini mulai pemazmur mengungkapkan isi hatinya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di sekelilingnya. Dia menyampaikan ada pengakuan iman tentang sikap Tuhan. Karena pemazmur sudah paham benar apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana dia melihat sikap dari orang-orang fasik. Ada disebutkan di sini orang jahat, pembual, penumpah darah, bahkan penipu. Ini dia sedang menyebut segolongan orang yang melakukan kefasikan di mata pemazmur. Dia melihat banyak sekali terjadi hal-hal yang bukan daripada Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Banyak hal yang dapat digolongkan sebagai orang-orang fasik.
dalam doa permohonan pemazmur tersebut yang menggunakan kata-kata kiasan. Orang-orang yang suka menipu itu menjurus kepada bagaimana dia menggunakan kekuasaannya atau bagaimana dia menggunakan kekerasannya. Orang-orang yang menggunakan neraca palsu, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang menindas dan memeras orang lain. Ini digolongkan kepada kata orang-orang fasik. Dan di sini pemazmur yakin bahwa Tuhan itu nggak berkenan pada kefasikan. Untuk itu dia datang ke hadapan Tuhan. Dia hendak mengajukan sebuah permohonan kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya saudara-saudara. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Kalau tadi kita lihat dari sisi orang-orang fasik, di ayat yang ke-8 dan ke-9 ini kita masuk untuk melihat bagaimana posisi dari pemazmur yang dikatakan sebagai orang benar. Dia menaikkan permohonan. Dia sedang membandingkan dirinya dengan keadaan orang-orang fasik yang disebut di ayat 5 sampai yang ke-7. Pada saat itu pun ada pembedaan saudara-saudara. Bagaimana orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan dikatakan yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang di luar sana. Nah, dia berkata bahwa kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, dia dapat masuk ke dalam bait suci untuk menyembah Tuhan. Karena dia menjaga hidupnya untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, di sini dia memohon. Memohon apa? Memohon pembelaan daripada Tuhan atas musuh-musuhnya. Karena dia melihat ketidakadilan. Karena dia melihat bagaimana musuh-musuhnya itu berlaku curang, berlaku tidak adil. Sehingga dia memohon keadilan kepada Allahnya. Dia memohon jalan yang mudah untuk dilalui. Dia meminta, ratakanlah jalanmu di depanku. Nah, saudara-saudara perhatikan perkataan dari pemazmur ini. Dia boleh masuk ke dalam rumah Tuhan karena kasih setia Tuhan. Dia merasa ini sebuah privilege yang ada di dalam hidupnya. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi hanya karena dia menjaga hidupnya benar. Sehingga kasih karunia Tuhan itu ada di dalam hidupnya, sehingga dia dilayakkan. Bukan karena kehebatannya sendiri, dia bisa melangkah ke dalam baitnya Tuhan. Kalau pagi hari kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu suatu anugerah yang luar biasa yang bisa kita rasakan? Karena ketika di pagi hari kita masih bisa fokus kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah kedahsyatan dari Allah yang masih menjaga kehidupan kita? Di mana ketika kita masih bisa berada di dalam hadirat Tuhan, kita masih bisa merasakan tuntunan Tuhan. Di sini pemazmur mengucap syukur buat segala hal yang membuat dia masih berada dalam hitungan orang benar, masih boleh masuk dilayakkan di dalam bait Tuhan. Di ayat yang ke-10 dan ke-11 kita baca, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ini kembali dia membahas tentang orang-orang fasik. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya perlanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Pemazmur sedang menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan dari musuhnya. Dikatakan di sini, kerongkongan mereka itu seperti kubur yang ternganga, yang artinya
selalu siap mengancam hidup sesamanya. Pergumulan itu terjadi. Pemazmur menjaga hidupnya dengan benar. Tapi sebagian orang-orang fasik yang ada di luar sana berusaha untuk menelan mangsanya. Dan ini membuat hidupnya menderita. Pemazmur merasakan kesesakan penderitaan ini. Sehingga doa pemazmur adalah dia mohon keadilan kepada Tuhan. Supaya orang-orang yang melakukan kefasikan, kedegilan ini menanggung perbuatannya sendiri. Karena mereka memberontak dari apa yang sudah Allah tetapkan. Mereka memberontak kepada Allah. Ini berbicara tentang ketegaran hati. Ketika mereka melakukan segala sesuatu yang ditentang oleh Allah. Yang Allah tidak sukai. Dan pemazmur minta supaya mereka ini dihukum. Tapi dia tidak meminta supaya mereka ini diampuni. Nah ini kita perhatikan saudara-saudara, begitu menderitanya ketika pemazmur menaikkan doa ini di pagi hari. Kalau di dalam perjanjian lama saudara-saudara, orang yang melakukan hal-hal yang jahat, tidak taat kepada Tuhan, itu disebut sebagai seteru-seteru Allah. Sehingga efeknya adalah penghukuman. Nah ini terjadi di dalam perjanjian lama. Tapi apa yang ada di dalam perjanjian baru? Di mana kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk kita boleh dilahirkan kembali, untuk kita boleh memperbaiki segala sesuatu yang mungkin kita sadari bahwa ini tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita tidak menjadi seteru-seteru Allah. Di ayat yang ke-12 kita baca, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Mereka menaikkan doa-doa permohonan. Mereka yang masih ada di dalam hadirat Tuhan merupakan orang-orang yang tetap ada di dalam naungan Tuhan. Orang-orang yang dikatakan berlindung kepada Tuhan. Ketika mereka melakukan hal-hal yang benar, mereka akan bersorak-sorai. Ketika mereka melihat ada penghukuman bagi orang-orang fasik, tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Karena di situ ada perlindungan. Tetap lakukan yang benar, karena di situ menyukakan hati Tuhan. Dan ketika kita memperoleh pembebasan atas penderitaan-penderitaan kita akan bersorak-sorai. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat untuk membela kehidupan kita. Karena Tuhan melindungi orang-orang benar. Berkatnya disediakan bagi orang-orang yang menjaga hidupnya benar di dalam Tuhan. Inti dari pasal yang kelima ini ada di ayat yang ke-9, saudara-saudara. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Supaya kita tetap membawa hati dan hidup kita untuk dituntun sama Tuhan. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Minta Tuhan untuk mempermudah jalan kita yang ada di depan. Sehingga kita bisa melihat bahwa bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bahwa bersama Tuhan jalan yang akan kita tempuh akan dipermudah. Mungkin ada tantangan, mungkin ada bahaya, mungkin ada pergumulan, mungkin ada penderitaan. Tapi untuk itu Mazmur pasal yang kelima ini dibuat. Supaya kita bisa meninggikan nama Tuhan. Supaya kita bisa mendekatkan hidup kita. Supaya ada perbedaan antara orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Demikian saudara-saudara isi dari pasal yang kelima ini. Kiranya kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Kita semua ada di dalam jalur yang benar. Sehingga ketika pagi hari kita menjumpai Tuhan, mungkin melalui saat teduh kita, mungkin melalui doa fajar yang difasilitasi dalam gereja kita. Mari kita lakukan untuk kita ketemu sama Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajar kami Tuhan.
Satu pernyataan yang indah bahwa orang yang hidupnya benar, hidup kudus, tak bercacat celah, ada dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kalau saat ini Tuhan kami melihat bagaimana perlakuan orang-orang fasik yang ada di luar sana. Dalam pasal 5 ini kami tahu ada pembelaan Tuhan atas orang benar. Ada perlindungan Tuhan atas orang-orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami mohon ratakanlah jalan yang ada di depan kami. Engkau yang memimpin dan membimbing setiap kami melewati apa yang harus kami jalani. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di esok hari pada Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.